Berikut kita ikuti info sepekan. Hujan deras yang mengguyur 4 kabupaten di Madura sejak Senin 11 Maret hingga Selasa 12 Maret menyebabkan 4 kabupaten di Madura tergenang banjir. Akibat gelombang tinggi, 1 nelayan asal Kabupaten Pamekasan meninggal dunia dan 1 nelayan lainnya dinyatakan hilang. Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, pemerintah Kabupaten Sampang menyediakan beras SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar di daerahnya. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 17 Maret 2024 bersama saya, Familia. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bangkalan sejak Senin 11 Maret 2024 hingga Selasa siang 12 Maret 2024 menyebabkan sejumlah kecamatan tergenang banjir kiriman tidak terkecuali di wilayah Kecamatan Arusbaya. Setidaknya di Kecamatan Arusbaya ada 4 desa yang terendam banjir, yakni di Desa Buduren sekitar 700 warga yang terdampak, Desa Pelakaran 200 warga, Desa Tampegan 15 warga, dan Desa Arusbaya mencapai 1.100 warga. Selang sehari setelah banjir di Bangkalan, Kabupaten Sampang diterpa banjir kiriman dari 3 kecamatan membuat jalur utama kota Sampang lumpuh total, terutama dari Monumen Kota menuju Surabaya dan dari Monumen menuju Ompong Sampang, karena ketinggian air maksimal mencapai dada orang dewasa. Pada hari yang bersamaan, 6 kelurahan dan 3 desa di 2 kecamatan Kabupaten Pamekasan juga direndam oleh banjir. Namun banjir tidak berlangsung lama karena langsung surut. Namun warga harus tetap waspada karena curah hujan masih tinggi, karena Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis potensi cuaca ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Timur yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir hingga 18 Maret 2024. Selain melanda Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumeneb juga dilanda banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sumeneb sejak Selasa hingga 14 Maret mengakibatkan kali Muangan di Kecamatan Sarongki meluap. Akibatnya jalan nasional di Desa Nambakor dan Patian, Kecamatan Batuan tergenang banjir. Nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Tampuru, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan sudah ditemukan oleh warga di Pantai Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumeneb. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban tersebut atas nama Abdurrahman, sementara 1 nelayan lainnya atas nama Alwi masih dalam upaya pencarian tim SAR gabungan. Kapolsek Tampuru AKP Muhammad Saiful Bahri Maulana mengatakan korban itu telah dievakuasi oleh petugas gabungan dibantu warga setempat. Evakuasinya ini tim SAR dibantu warga, kemudian keluarganya itu langsung membawa ke rumah duka. Sudah dilaksanakan penguburan di Dusun Tampuru Alet, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar. Diberitakan sebelumnya 2 nelayan itu dilaporkan hilang sejak Rabu malam lalu usai perahu yang ditumpanginya terbalik akibat diterjang ombak. Sementara 3 nelayan lainnya selamat setelah berhasil menepi menggunakan jerigen. 3 korban selamat kecelakaan laut itu atas nama Hasin, Mat Saleh, dan Lan.
Satreskrim Polres Bangkalan saat ini tengah menangani kasus dugaan malpraktik persalinan yang menimpa terhadap muka rumah 25 tahun warga desa Panpacung, Kecamatan Modong. Sebuah proses persalinan bayi mungil dengan kepala tertinggal di rahim ibunya pada Senin 4 Maret 2024 yang sempat viral di media sosial kini tengah dilakukan penyelidikan oleh Satreskrim Polres Bangkalan setelah mendapat laporan dari Sulaiman yang merupakan suami korban. Sesuai pernyataan dari Sulaiman, suami dari korban pada saat membuat laporan menyampaikan kronologi kejadiannya bahwa pada Senin 4 Maret 2024, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, sang suami mengantarkan istrinya untuk melahirkan di Puskesmas Kedungdung, Modong dengan ditemani oleh bibinya. Dirinya menambahkan pada saat persalinan tersebut bayi keluar dalam posisi sungsang, yaitu kaki keluar terlebih dahulu dengan dipaksakan untuk melahirkan normal. Ia menjelaskan selanjutnya istrinya dirujuk untuk mendapatkan perawatan di RSIA Glamor Husada Kebun Kamal Bangkalan untuk melaksanakan operasi sesar dalam rangka mengeluarkan kepala bayi yang masih tertinggal di dalam rahim. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Heru Cahyo Saputro mengatakan pihaknya saat ini tengah melaksanakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa guna dapat atau tidak dilakukan penyidikan. Jika pelaku terbukti bersalah akan dikenai pasal 440 ayat 2 UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Selama tahun 2023, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan berhasil meng-airtag sebanyak 193.885 hewan ternak dengan harapan agar penyakit hewan menular strategis di Bangkalan bisa terkendali menuju Bangkalan yang maju mandiri. Kepala Dinas Peternakan Bangkalan Ahmad Hafid dikonfirmasi RRI mengatakan tujuan dari pemasangan airtag adalah untuk memudahkan seleksi dan recording serta memudahkan dalam memonitoring tata laksana pemeliharaan. Kemudian memudahkan pencatatan dan pendataan populasi hewan, status reproduksi, serta distribusi hewan ternak. Dirinya menjelaskan hewan ternak seperti sapi perlu dilakukan penandaan dan pendataan agar diketahui identitas setiap hewan dan populasi hewan ternak yang sudah divaksinasi secara nasional. Kabupaten Bangkalan di realisasi penandaan ternak atau RTEK kepada sapi itu masuk di 3 besar sejauh ini. Nah, kebetulan kalau dilihat dari datanya memang kita nomor urut 2 setelah Kabupaten Malang sejauh ini. Dirinya menambahkan selama kurun waktu 2023, Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan telah berhasil meng-airtag sebanyak 193.885 hewan ternak dan berharap agar penyakit hewan menular strategis di Bangkalan bisa terkendali menuju Bangkalan yang maju mandiri dan bisa berdaya saing tinggi khususnya di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengantisipasi kenaikan harga beras, pemerintah Kabupaten Sampang menyediakan beras stabilisasi pasokan harga pasar SPHP di daerahnya. Kepala Diskopindak Sampang Khairija mengaku sudah menjalin kerjasama bersama Bulog untuk mendistribusikan beras ke toko di Sampang dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET yakni Rp10.900 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga beras di pasaran untuk kualitas medium berkisar Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilogram, sedangkan untuk kualitas premium Rp15.000 per kilogram. Tidak boleh lebih HET.
Harga eceran tertinggi yaitu 10.900 per kilonya. Biasanya dari Bulog menyediakan memang 1 sak 5 kiloan. Namun karena banyaknya permintaan sehingga yang ada itu 50 kilo 1 saknya. Bagi masyarakat atau pertoko yang mau menerima, dia bisa membungkus sendiri. HET-nya paling tinggi 10.900. Sementara itu, Kepala Disperta KP Sampang Suyono menyampaikan pihaknya akan menggelar gerakan pasar murah bekerja sama dengan Bappenas hingga akhir tahun dengan tujuan menekan harga beras dan kebutuhan pokok. Bulan Ramadan tidak hanya sebatas waktu wajib menjalankan ibadah puasa bagi umat Islam, namun ada hikmat tersendiri. Salah satunya berkaitan dengan meningkatkan geliat UMKM di Kabupaten Sumeneb. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb Edi Rasyadi saat membuka bazar takjil di depan Makodim 0827 Sumeneb mengatakan bulan Ramadan bisa menjadi wadah peningkatan ekonomi. Menurutnya keberadaan bazar takjil tidak hanya untuk memudahkan masyarakat mencari menu buka puasa, namun juga mempromosikan produk UMKM. Kegiatan yang kita lakukan Bazar Sumeneb yang biasanya untuk di jalan-jalan sore atau nyari malam bersama keluarga, kita bisa lakukan di forum ini, di tempat ini, sehingga kedepannya bisa memberikan tambah lebih kepada ekonomi. Oleh karena itu, harapan kegiatan ini dapat juga membuka peluang peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya UMKM di Kabupaten. Sementara salah seorang pedagang Rahmat mengaku senang dengan adanya bazar takjil karena lokasi yang strategis dan banyak masyarakat yang datang untuk membeli makanan untuk buka puasa. Pekan Tilawatil Quran PTQ ke-54 RRI Sumeneb sukses digelar di gedung RRI setempat. Kegiatan yang melombakan 3 kategori yaitu tilawah membaca, lomba tausiah, pidato, dan tahfidz menghafal Al-Quran itu diikuti 104 orang, diantaranya 35 orang kategori tilawah, 38 orang kategori tahfidz, dan 25 orang kategori tausiah. Kepala LPP RRI Sumeneb Agustini mengatakan PTQ merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan dan menjadi ciri khas RRI yang bertujuan sebagai media mensiarkan Islam melalui pelaksanaan PTQ di bulan Ramadan. Keluar sebagai juara 1 kategori tilawah putra As'adi dari Kabupaten Sumeneb dan juara 1 putri diraih Memes Linda Ayu dari Kabupaten Pamekasan. Keduanya untuk cabang tilawah akan menjadi duta RRI Sumeneb ke tingkat nasional di Yogyakarta. Sedangkan untuk kategori lomba tahfidz juara pertama putra diraih Iqbal Maulana dari Kabupaten Pamekasan, juara pertama putri diraih Hasna Amatillahi Rodiah dari Pamekasan, sementara kategori lomba tausiah juara 1 putra diraih Muhammad Halimi dari Sumeneb dan juara pertama tausiah putri diraih Nur Iftida. Untuk juara PTQ kategori tahfidz dan tausiah putra putri tingkat daerah ini masih akan diikutsertakan seleksi tingkat Korwil 10 Jawa Timur di Surabaya dan juara 1 putra putri lomba tahfidz serta tausiah tingkat Korwil 10 Jawa Timur akan menjadi duta Korwil 10 Jawa Timur ke PTQ RRI tingkat nasional di Yogyakarta. Sekian info sepekan edisi 17 Maret 2024, naskah dan narator Familia, produksi Radio Republik Indonesia, Sumeneb.